Malam Jumat selalu datang dengan langkah pelan, seperti seseorang yang sengaja menyeret bayangannya lebih panjang dari tubuhnya. Pada malam seperti ini, suara kita mengecil, napas kita menahan, dan mata kita belajar membaca gelap. Kita akan melintasi Cadas Pangeran, sebuah ruas di Sumedang yang, bagi sebagian orang, hanyalah jalan raya. Namun bagi yang lain, ia adalah koridor di mana waktu berjalan miring. Di sini, lampu kendaraan terlihat seperti kunang-kunang yang tersesat di tebing batu, dan angin membawa sesuatu yang lebih tua dari kata-kata, bisik-bisik mereka yang pernah melintas dan tak pernah sepenuhnya kembali. Bayangkan kamu sendirian, mengemudi perlahan. Asap tipis dari pepohonan basah menempel di kaca, wiper bergerak seperti metronom yang sedang gelisah. Di tikungan, garis putih di aspal tampak memudar, seolah jalan ini menolak dihafalkan. Setiap beberapa meter, kau merasa ada langkah lain di luar jendela, ringan, tidak memaksa, tapi setia mengikuti. Kau menyalakan lampu jauh, kegelapan menyusut sebentar, lalu tumbuh lagi, lebih tebal, lebih pekat. Inilah Cadas Pangeran di malam hari, sebuah nama yang memanggil sesuatu dari dalam ingatan kolektif, sesuatu yang berhubungan dengan batu, darah, dan janji yang belum lunas. Namun, malam ini kita tidak hanya mendengar cerita. Kita menelusuri jejak yang bisa dibuktikan. Kapan jalan ini dilahirkan? Siapa yang memerintah? Untuk apa ia dibuka? Dan berapa banyak nyawa yang tercatat dalam arsip ketika tikungan-tikungan ini masih muda? Setelah itu, barulah kita menatap sisi lain, kisah yang beredar dari mulut ke mulut, doa-doa yang diucapkan sopir sebelum menurun, klakson yang dibunyikan 3 kali di tempat tertentu, dan penampakan yang punya pola seolah jalan ini menyimpan tata krama. Di Cadas Pangeran, sejarah dan legenda berjalan berdampingan, dan kita, malam ini, akan menjadi saksi pada keduanya. Cadas Pangeran bukan sekadar nama yang singgah di telinga orang Jawa Barat, tetapi bagian dari mosaik sejarah panjang bangsa ini. Jalan raya yang sekarang ramai oleh kendaraan bermotor dulunya adalah bagian dari proyek raksasa kolonial yang dikenal sebagai Grote Possworth atau Jalan Raya Pos, dibangun antara tahun 1808 hingga 1810 di bawah komando Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels. Panjang jalan ini membentang sekitar 1000 km, dari Anyer di Banten sampai Panarukan di ujung timur Jawa. Alasan utamanya bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan kebutuhan militer yang mendesak. Saat itu, Belanda yang sedang dijajah Prancis harus menghadapi ancaman Inggris di laut. Daendels memerlukan jalur darat yang cepat untuk menggerakkan pasukan dan logistik. Namun, proyek raksasa ini dibangun dengan harga yang sangat mahal, darah dan nyawa rakyat Nusantara. Tidak ada mesin modern, tidak ada teknologi berat. Semua dikerjakan dengan tangan, cangkul, dan linggis. Ribuan pekerja dipaksa ikut kerja rodi tanpa upah. Mereka dipaksa memahat tebing, menebang hutan, dan menguras rawa dalam kondisi makan yang minim dan pengawasan ketat. Sakit, kelelahan, dan kecelakaan menjadi hal biasa. Catatan sejarah menyebutkan angka korban ribuan jiwa sepanjang pembangunan jalan, tetapi tradisi lisan rakyat percaya jumlah sebenarnya jauh lebih besar. Di Sumedang, pembangunan jalan menemui tantangan berat, dinding cadas yang menjulang dan sulit ditembus. Bagian inilah yang kemudian dikenal sebagai Cadas Pangeran. Daendels menunjuk Bupati Sumedang, Pangeran Kornel, Raden Adipati Kusumadinata IX, untuk mengawasi proyek di wilayah ini. Kornel menghadapi dilema besar. Jika ia menolak perintah, rakyatnya akan diperlakukan lebih kejam. Jika ia menerima, ia harus menyaksikan penderitaan warganya sendiri. Pilihan yang diambil adalah jalan tengah, melaksanakan perintah, tapi meninggalkan simbol perlawanan. Sejarah lokal mencatat, setiap kali bertemu dengan Daendels, Kornel menolak menjabat tangan kanan dan hanya mengulurkan tangan kiri. Sebuah sikap yang dianggap berani, menandakan bahwa dirinya melaksanakan tugas bukan karena hormat, melainkan karena terpaksa.
Bersama Kornel, tokoh lain yang juga terlibat adalah Bupati Cianjur, Raden Adipati Surya Kencana. Kedua bangsawan priangan ini mengemban tugas berat, menggerakkan rakyat untuk bekerja tanpa henti. Di balik paksaan itu, keduanya mencoba melindungi rakyat sejauh yang mereka mampu. Akan tetapi, penderitaan tak terelakkan. Banyak pekerja yang roboh saat memahat batu cadas yang keras, jatuh ke jurang, atau terkubur longsor. Mayat mereka seringkali dikuburkan di dekat lokasi pengerjaan, tanpa upacara layak, hanya ditutup tanah seadanya. Seiring berjalannya waktu, bagian jalan ini selesai dibuka. Namun luka sejarah tetap melekat. Masyarakat menyebut jalur ini, Jalan Darah, sebab terlalu banyak nyawa yang dikorbankan demi ambisi kolonial. Nama Cadas Pangeran akhirnya melekat, bukan hanya karena kondisi geografisnya yang berupa tebing cadas, tetapi juga karena peran seorang pangeran yang berusaha menjaga harga diri bangsanya. Masuk ke abad ke-20, Jalan Raya Pos tetap menjadi tulang punggung transportasi di Jawa. Bahkan hingga kini, jalur Anyer Panarukan masih dianggap sebagai sumbu penting perkembangan infrastruktur Indonesia. Cadas Pangeran, khususnya, menjadi penghubung vital antara Bandung, Sumedang, hingga Cirebon. Jalur ini dikenal indah sekaligus berbahaya. Tebing cadas yang dulu dipahat dengan darah rakyat kini menjadi panorama alam yang memukau. Tetapi justru di balik keindahan itu, catatan kecelakaan lalu lintas terus bertambah. Menurut laporan Kepolisian Daerah Jawa Barat, setiap tahun ada puluhan hingga ratusan insiden di jalur ini, terutama pada musim hujan. Faktor utama penyebab kecelakaan adalah tikungan tajam, kondisi jalan licin, dan kabut tebal yang menutupi pandangan. Meski telah diperlebar, diberi rambu, dan dipasang penerangan tambahan, jalur ini tetap menjadi titik rawan. Ada pula kasus-kasus yang tidak masuk akal. Kendaraan tiba-tiba hilang kendali padahal rem dalam kondisi normal, atau sopir mengaku melihat sesuatu melintas sebelum tabrakan terjadi. Secara resmi, kecelakaan-kecelakaan ini dikategorikan sebagai human error atau faktor cuaca. Tetapi bagi masyarakat, ada keyakinan lain yang lebih dalam. Roh-roh pekerja rodi dan korban masa lalu masih menghuni jalur ini, menuntut perhatian dan doa. Selain perintah resmi dari Daendels dan catatan kolonial, masyarakat Sunda punya cara sendiri untuk mengingat penderitaan di Cadas Pangeran. Dalam cerita lisan, pembangunan jalan ini digambarkan seperti membuka luka di tubuh bumi, di mana setiap ayunan cangkul berarti nyawa yang melayang. Ada tembang Sunda kuno yang masih dinyanyikan sebagian orang tua, berisi ratapan para istri yang kehilangan suami karena kerja rodi. Meski teksnya tidak tercatat resmi, lirik-lirik itu menggambarkan jeritan rakyat yang tak mampu membela diri. Fungsi militer Jalan Raya Pos juga mempertegas mengapa pembangunan ini sangat tergesa. Daendels tahu bahwa Inggris bisa mendarat di mana saja di pesisir Jawa. Maka jalan ini dipakai bukan hanya untuk surat menyurat, tetapi juga untuk pergerakan pasukan. Jalur di Priangan, termasuk Cadas Pangeran, menjadi penting karena menghubungkan pusat kekuasaan di Batavia dengan pelabuhan strategis di Cirebon dan Jawa Tengah. Dengan kata lain, penderitaan rakyat Sumedang tidak lahir dari kebutuhan lokal, melainkan dari perang global antara kekuatan Eropa. Masuk ke era modern, Cadas Pangeran tetap menorehkan catatan hitam. Media lokal dan nasional beberapa kali memberitakan kecelakaan besar. Misalnya, pada awal 2000-an, sebuah bus pariwisata terguling di tikungan tajam, menewaskan belasan penumpang. Pada 2015, sebuah truk kontainer hilang kendali dan menabrak deretan kendaraan, menewaskan pengemudi dan menyebabkan kemacetan panjang. Tahun 2020-an pun masih ada kasus kecelakaan motor dan mobil pribadi, terutama di musim liburan. Data dari Dinas Perhubungan Jawa Barat menyebut jalur ini masuk kategori black spot atau titik rawan kecelakaan. Jika catatan kolonial berbicara dengan angka dan dokumen resmi, masyarakat sekitar berbicara dengan doa dan pantangan. Banyak sopir tua yang percaya, sebelum melewati tikungan tertentu,
sebaiknya membunyikan klakson 3 kali. Ada pula yang menaruh sesajen kecil di tepian jalan, terutama pada malam-malam tertentu. Praktik ini tidak pernah tercatat dalam laporan polisi, tetapi menjadi bagian penting dari cara rakyat berdamai dengan jalan yang mereka anggap berpenghuni. Cadas Pangeran juga memiliki nilai simbolis dalam sejarah bangsa. Ia menjadi pengingat bahwa kolonialisme tidak hanya hadir dalam bentuk politik dan ekonomi, tetapi juga dalam infrastruktur yang masih kita gunakan hingga hari ini. Setiap kali kendaraan melintas, seakan roda-roda modern itu masih menyentuh batu yang pernah basah oleh keringat dan darah rakyat. Dalam konteks inilah, Cadas Pangeran tidak hanya dipandang sebagai jalur lalu lintas, melainkan sebagai monumen hidup. Sejarah tercatat dalam arsip Belanda, tetapi kenangan rakyat hidup dalam cerita turun-temurun yang masih diceritakan hingga kini. Dengan demikian, ketika kita bicara tentang Cadas Pangeran, kita berbicara tentang dua sisi mata uang. Di satu sisi, fakta sejarah resmi yang bisa ditelusuri dalam dokumen kolonial dan catatan kecelakaan modern. Di sisi lain, memori kolektif yang tak bisa dihapus begitu saja. Inilah titik awal mengapa Cadas Pangeran bukan sekadar jalan raya, melainkan juga lorong sejarah yang berdampingan dengan dunia gaib. Jika bagian sebelumnya membawa kita pada catatan sejarah resmi, arsip kolonial, dan laporan kecelakaan, maka bagian ini mengajak kita menyusuri jalan yang sama dengan cara pandang masyarakat. Sebab bagi warga Sumedang dan para pengemudi yang saban hari melintasi jalur ini, Cadas Pangeran bukan hanya sekadar jalan dengan tikungan tajam, melainkan juga sebuah ruang gaib yang dihuni oleh mereka yang tak kasat mata. Cerita yang paling sering terdengar adalah tentang arwah para pekerja rodi. Mereka diyakini masih berkeliaran di sekitar tebing, membawa alat pahat atau sekadar berdiri di pinggir jalan. Ada sopir truk yang bercerita, saat melintasi jalan di malam buta, ia melihat barisan orang berjalan sambil memikul cangkul dan linggis. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan pakaian compang camping. Saat truknya mendekat, barisan itu lenyap seperti asap tertiup angin. Kisah ini sering dianggap sebagai pengingat bahwa jalan ini dibangun dengan kerja paksa dan arwah yang gugur belum menemukan ketenangan. Selain itu, ada pula penampakan seorang prajurit tua yang konon berpakaian seperti bangsawan Sunda zaman dahulu. Beberapa warga percaya sosok itu adalah bayangan Pangeran Cornel yang terus menjaga wilayahnya meski sudah ratusan tahun wafat. Ia tidak menakut-nakuti, melainkan hanya muncul sejenak di tikungan atau berdiri di tepi jalan. Namun, bagi pengemudi yang lengah, kemunculan sosok itu bisa cukup untuk mengagetkan dan menyebabkan kecelakaan. Cerita lain yang beredar menyebut adanya suara gamelan di tengah malam. Beberapa warga yang tinggal di sekitar jalur bercerita, pada malam Jumat Kliwon atau malam Selasa, dari arah tebing sering terdengar dentingan gamelan, seperti ada hajatan besar. Ketika orang mendekat, suara itu berhenti mendadak. Mereka percaya, itu adalah pesta arwah para pekerja yang dulu meninggal di lokasi tersebut. Suara gamelan ini juga kerap didengar oleh pengemudi yang sedang kelelahan. Ada yang mengira itu berasal dari radio, padahal tidak ada sumber suara sama sekali. Tak hanya penampakan dan suara, ritual kecil juga menjadi bagian dari perjalanan melintasi jalan ini. Banyak sopir truk yang berpengalaman menyarankan untuk membunyikan klakson 3 kali di tikungan tertentu. Ada pula pengemudi bas malam yang mengaku selalu membaca doa sebelum melewati Cadas Pangeran, seolah meminta izin kepada para penunggu jalan. Beberapa warga lokal bahkan menaruh sesajen sederhana di pinggir jalan, rokok, kopi hitam, atau kembang 7 rupa. Semua itu dilakukan bukan karena tahayul semata, tetapi sebagai cara menghormati roh-roh yang dipercaya masih menjaga jalur tersebut. Cerita-cerita mistis ini semakin kuat karena kontras suasana antara siang dan malam. Di siang hari, Cadas Pangeran tampak indah, dikelilingi tebing batu dan pepohonan hijau. Jalan ramai oleh kendaraan, suara mesin dan klakson mengisi udara. Namun, saat malam turun,
terutama di musim hujan ketika kabut tebal menyelimuti, suasana berubah drastis. Jalan yang sama terasa asing, tikungan terlihat lebih gelap, dan suara hutan bergema lebih keras. Banyak pengemudi mengaku, jalan yang biasanya bisa ditempuh dalam 15 menit terasa jauh lebih panjang, seakan waktu melambat. Banyak kisah yang beredar tentang penumpang gaib di jalur ini. Sopir angkot, bus, bahkan ojek online pernah bercerita, mereka merasa menaikkan seorang penumpang di pinggir jalan. Biasanya seorang perempuan muda berpakaian putih sederhana. Penumpang itu naik, duduk di kursi belakang, namun tidak pernah berbicara. Saat sampai tujuan, kursi yang tadi diduduki ternyata kosong. Di beberapa versi, hanya tersisa bau bunga melati yang menusuk hidung. Kisah ini sudah begitu populer sehingga sebagian sopir lebih memilih melaju kencang daripada berhenti jika ada seseorang melambai di tikungan sepi Cadas Pangeran. Selain penumpang gaib, ada juga cerita tentang jalan yang berubah panjang. Beberapa pengemudi mengaku, saat melintas di malam hari, jalur yang biasanya ditempuh sekitar 15 menit terasa lebih lama, seakan tidak sampai-sampai ke kota. Jam tangan tetap berjalan normal, namun perasaan mereka mengatakan seolah waktu dipelintir. Pengalaman ini sering dikaitkan dengan konsep dunia paralel atau alam gaib yang menyelimuti jalan tersebut. Bagi masyarakat sekitar, itu dianggap sebagai cara roh-roh penunggu jalan mempermainkan manusia. Ritual yang dilakukan sopir pun bervariasi. Ada yang membawa kembang 7 rupa dalam botol kecil, disimpan di bawah kursi pengemudi, sebagai penolak gangguan. Ada pula yang selalu membaca doa tertentu begitu memasuki wilayah Cadas Pangeran, seakan meminta izin untuk melintas. Tradisi klakson 3 kali di tikungan tertentu masih dijaga hingga kini, bukan hanya oleh sopir tua tetapi juga oleh pengendara muda yang mendengar cerita dari orang tuanya. Tindakan ini dianggap sebagai tanda penghormatan, semacam salam bagi para penghuni lama jalan itu. Warga sekitar juga menyebut beberapa titik sebagai lokasi paling rawan penampakan. Di salah satu tikungan yang sering berkabut, kerap terlihat bayangan perempuan duduk di batu, rambut panjang terurai, menatap kosong ke arah jalan. Ada pula kisah seorang lelaki tinggi besar berpakaian hitam yang berdiri di tengah jalur, membuat pengemudi membanting setir, hanya untuk menyadari bahwa jalan di depannya sebenarnya kosong. Kisah-kisah semacam ini diwariskan turun-temurun, seakan setiap generasi punya versinya sendiri tentang penunggu Cadas Pangeran. Masyarakat lokal sering membandingkan suasana siang dan malam. Siang hari, jalan dipenuhi lalu lintas ramai, suasana riang, bahkan jadi rute favorit wisatawan. Namun begitu malam turun, terutama di malam Jumat, atmosfer berubah drastis. Pepohonan berbisik lebih keras, kabut turun lebih tebal, dan suara hening kadang diselingi bunyi misterius, batu tergelincir, ranting patah, atau bisikan samar. Para pedagang kecil di sekitar jalur ini bahkan menutup warung lebih cepat saat malam Jumat, karena percaya gangguan gaib lebih sering muncul. Cerita modern pun terus muncul. Beberapa pengemudi ojek daring membagikan pengalaman aneh melalui media sosial, menerima pesanan penumpang di Cadas Pangeran, namun ketika tiba, tidak ada seorang pun. Aplikasi tetap mencatat perjalanan, bahkan ada penumpang yang memberi rating bintang 5. Kisah-kisah ini menyebar cepat, menambah lapisan baru pada legenda lama. Bagi masyarakat, semua kisah ini bukan sekadar hiburan atau cerita hantu. Ia adalah cara menjaga hubungan dengan masa lalu, dengan arwah mereka yang diyakini belum tenang. Setiap ritual, doa, atau sesajen dianggap sebagai upaya menenangkan mereka. Dan setiap penampakan dilihat sebagai pengingat bahwa jalan ini lahir dari penderitaan. Dengan demikian, mistisisme di Cadas Pangeran bukan berdiri sendiri, melainkan berakar pada sejarah kelam yang nyata. Cadas Pangeran selalu hadir dalam 2 wajah, satu wajah yang tercatat dalam buku sejarah, dan satu wajah lain yang bersembunyi di balik cerita rakyat. Fakta dan mitos di sini bukan saling meniadakan, melainkan saling mengisi,
seperti dua bayangan yang berjalan berdampingan di jalan yang sama. Dari sisi fakta sejarah, kita bisa menelusuri dengan jelas. Arsip kolonial Belanda menuliskan pembangunan Jalan Raya Pos sebagai proyek strategis militer. Daendels memang mencatat jalannya, siapa yang memerintah, dan bagaimana bupati-bupati lokal dipaksa bekerja sama. Nama Pangeran Cornel dan Surya Kencana masih disebut dalam literatur akademis sebagai tokoh kunci di Priangan. Data kepolisian Jawa Barat di era modern pun tidak bisa diperdebatkan. Setiap tahun ada puluhan kecelakaan di jalur ini, terutama di tikungan tajam. Semua itu adalah realitas yang bisa dibuktikan, tercatat, dan terukur. Namun di sisi lain, ada mitos yang tumbuh di hati masyarakat. Arwah pekerja rodi, penumpang gaib, suara gamelan, hingga jalan yang terasa lebih panjang, semua ini tidak pernah tercatat dalam dokumen resmi. Ia hidup dari mulut ke mulut, diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah mistis itu tidak bisa diverifikasi dengan angka, tetapi ia tetap bertahan karena memenuhi kebutuhan lain, menjelaskan hal-hal yang tak mampu dirangkum logika. Ketika sebuah truk hilang kendali padahal rem dalam kondisi baik, cerita masyarakat tentang penunggu jalan menjadi jawaban yang lebih memuaskan daripada laporan teknis. Menariknya, dua narasi ini tidak pernah benar-benar bertentangan. Fakta sejarah menegaskan bahwa ribuan nyawa melayang demi ambisi kolonial. Mitos masyarakat kemudian memberi roh pada angka-angka itu, menghadirkan wajah, suara, dan aroma pada mereka yang mati. Sejarah mengatakan ribuan pekerja tewas, sementara cerita rakyat mengatakan arwah mereka masih berjalan di tepi jalan. Polisi mencatat angka kecelakaan. Masyarakat menambahkan bahwa kecelakaan itu adalah tumbal baru. Dengan demikian, perbandingan antara fakta dan mitos di Cadas Pangeran justru memperlihatkan sebuah kesatuan makna. Fakta memberi bobot nyata, mitos memberi jiwa. Tanpa fakta, kisah mistis hanyalah dongeng kosong. Tanpa mitos, fakta sejarah hanya angka dingin tanpa emosi. Keduanya bersatu, menciptakan Cadas Pangeran sebagaimana ia dikenal hari ini, bukan hanya jalan raya, melainkan lorong yang dihuni oleh sejarah dan gaib sekaligus. Malam ini, kita sudah menelusuri Cadas Pangeran dari dua sisi, sejarah dan mistis. Dari arsip kolonial, kita melihat bagaimana jalan ini dibangun dengan darah rakyat, dipahat dari cadas oleh tangan-tangan yang dipaksa tunduk pada ambisi Daendels. Dari cerita masyarakat, kita mendengar bagaimana arwah-arwah itu tidak pernah benar-benar hilang, melainkan terus hadir dalam bentuk penampakan, suara, dan peringatan gaib yang masih dirasakan hingga kini. Cadas Pangeran pada akhirnya bukan hanya jalur lalu lintas. Ia adalah monumen hidup. Setiap tikungan adalah ukiran sejarah. Setiap batu yang terbelah adalah nisan tanpa nama. Dan setiap kecelakaan modern adalah gema dari jeritan lama. Fakta resmi dan mitos rakyat berpadu, membentuk wajah ganda yang tidak bisa dipisahkan. Dan ketika malam Jumat tiba, jalan ini berubah menjadi panggung bagi keduanya, sejarah yang bisu dan arwah yang masih bersuara. Setiap pengemudi yang melintas, entah sadar atau tidak, sedang menyusuri lorong waktu di mana masa lalu dan masa kini bertemu. Jadi, jika suatu saat kau harus melewati Cadas Pangeran di tengah malam, jangan hanya melihat lampu jalan atau garis putih di aspal. Rasakan heningnya, dengarkan bisikan angin yang membawa sesuatu dari jauh. Karena siapa tahu, di balik kabut yang menutup pandangan, ada mata lain yang sedang mengawasi. Cadas Pangeran, di antara sejarah, darah, dan arwah. Malam ini, kita telah menjadi saksinya. Dan ingatlah, siapapun yang melintas sendirian, mungkin tidak akan pernah benar-benar sendirian.